Pendidikan formal saya S2 di UHAMKA, S1-nya di UI. Kemudian pengalaman bekerja saya bekerja di bidang kesehatan khususnya di rumah sakit sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dan saat ini saya masih bekerja di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara. Ini salah satu penghargaan saya peroleh dari Mediatama sebagai The Best Sharing Kolega Instruktur di tahun 2025. Saya memiliki kompetensi sebagai ahli K3 umum, sertifikat Kemenaker, ahli K3 rumah sakit, sertifikat Kemenaker dan BNSP, kemudian petugas peran kebakaran Kemenaker, pelatihan training of trainer BNSP level 4 dan 6, kemudian ahli keselamatan K3 BNSP, kemudian Fire Safety Manager BNSP, kemudian Food Safety dari Dinas Kesehatan Jakarta, manajemen penanggulangan krisis kesehatan dari Kemenkes, manajemen risiko dan fasilitas dari KARS, kemudian asisten ahli mutu layanan kebijakan Kemenristek Dikti, kemudian regulasi, dokumentasi, observasi dan wawancara, simulasi konfirmasi, ini berhubungan dengan akreditasi, kemudian Sismadak ya, sistem manajemen dan dokumentasi akreditasi, sekarang dikenal dengan namanya SIDOKAR, kalau Bapak-Bapak Ibu semua di rumah sakit. Kemudian asesor internal untuk standar nasional akreditasi rumah sakit, kemudian peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen klinis itu yang berhubungan dengan materi hari ini. Baik, siang ini saya akan share tentang manajemen housekeeping K3 di rumah sakit ya, karena memang sesuai dengan kompetensi saya dan saya memang sebagai praktisi K3 di rumah sakit. Ya. Jadi housekeeping adalah gabungan kata tentang house artinya rumah dan keeping artinya pemeliharaan. Jadi arti housekeeping adalah bagian atau unit yang bertanggung jawab memelihara ya, termasuk rumah sakit ataupun instansi ataupun suatu gedung, dan profesi ini bertugas membantu dan mengelola menjaga kebersihan di area rumah sakit. Tujuannya adalah menjaga kualitas dari bangunan ya yang dirawat agar umur penggunaannya semakin panjang. Karena itu dilaksanakan pembersihan area rumah sakit ya secara rutin ya, mengontrol kondisi setiap gedung. Dengan begitu kerusakan yang terjadi bisa diminimalkan dan cepat segera untuk diperbaiki. Untuk pekerjaan housekeeping di rumah sakit, ya ini salah satunya adalah membantu bagian sanitasi lingkungan untuk mengelola kebersihan dan sanitasi, kemudian juga menjaga kesehatan pasien, pengunjung, dan staf medis, dan juga bekerja sesuai dengan standar SOP-nya, yaitu memastikan bahwa semua area di rumah sakit tetap bersih, aman, dan bebas dari mikroorganisme ataupun dari patogen. Jadi housekeeping ketiga adalah rangkaian kebersihan, ya, kerapihan, keamanan lingkungan bekerja sesuai dengan standar K3. Ya. Ini dimaksud adalah mencegah kecelakaan nih. Selain kerja seperti terpleset, ya, terkena benda tajam ataupun terkena bahan berbahaya, dan memastikan adanya kepatuhan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kecelakaan kerja yang berkaitan dengan housekeeping yang buruk adalah sesuai dengan data dari BPJS Tenaga tercatat terdapat 38 kecelakaan kerja seperti lantai yang licin, barang yang bertumpuk, ataupun sampah yang tidak dikelola ya. Pekerjaan ini mungkin terlihat sepele ya, lantai licin. Tapi kalau terjadi pada gedung di rumah sakit ya, kita tahu pengunjungnya adalah pasien, artinya tingkat kemampuan bergeraknya berkurang. Kemudian kalau mengalami ada lantai licin akan lebih berisiko terhadap keselamatan pasien, pengunjung, dan dari SDM di rumah sakit. Jadi hal-hal seperti ini yang salah satunya yang mereka kerjakan seperti itu. Jadi ini wajib dipenuhi sebuah perusahaan ya dengan sesuai dengan implikasinya dan prakteknya di rumah sakit.
Kemudian rumah sakit juga ada tempat ya di mana pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang datang. Jadi kondisinya kan macam-macam ya. Ada yang sehat, tapi dia butuh dukungan mental misalnya, ataupun kondisinya yang kurang baik seperti itu. Nah, ini membutuhkan dukungan lingkungan juga yang sehat dan aman. Apalagi sistem kekebalan pasien yang lemah ya, rentan terhadap infeksi, sehingga memerlukan lingkungan yang bersih dan penyembuhan yang optimal. Dan selain itu rumah sakit juga memiliki banyak pengunjung. Nih. Jadi selain ada pasien juga ada pengunjung ya, baik itu mungkin pendamping pasien ataupun tamu dari pasien ya. Kemudian juga ada staf medis ya. Ada lagi misalnya tenan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah sakit lihat ada ATM, ada kafe, ada resto, ada tempat makan, itu adalah tenan yang juga harus dijaga lingkungannya, kebersihannya seperti itu. Jadi oleh karena itu kebersihan di rumah sakit itu satu hal yang harus dan untuk mencegah penyebaran infeksi dan menjaga kepercayaan pasien ya terhadap rumah sakit. Ini berikut beberapa alasan ya kenapa kebersihan di rumah sakit sangat penting. Yang pertama adalah pencegahan penyebaran infeksi. Ini sudah pasti nih. Ya. Jadi rumah sakit ya sering kali rentan terhadap infeksi yang sehingga kita perlu ada melakukan pencegahan ya dari satu pasien ke pasien lain ataupun dari pasien ke staf medis. Ya, jadi lingkungan rumah sakit itu harus terjaga dalam kondisi yang terkendali. Ya. Jadi infeksi memang tidak bisa dimusnahkan tapi bisa dikendalikan. Kemudian juga masalah keselamatan ya, keselamatan pasien. Jadi pasien yang dirawat itu seringkali dengan kondisi yang lemah kan. Jadi jangan sampai dia datang dengan diagnosa misalnya demam berdarah, tapi karena ada terpapar lagi dengan penyakit lain seperti itu. Nah itu kasihan pasiennya. Nah, terdapat juga area-area yang harus bersih, bebas dari hambatan, sehingga meminimalkan risiko nih, risiko cedera untuk mencegah kecelakaan. Nah, ini yang salah satunya yang sudah diterapkan oleh Kemenkes ya tentang 6 langkah mencuci tangan ya. Dimulai dari tangan pertama ya, gerakan pertama, kedua sampai dengan 6 langkah ini kurang lebih dilakukan selama 60 detik. Ini ada yang pakai air mengalir, ada yang pakai sabun. Dan juga jangan lupa ada waktu ya. Eh, jadi kapan sih waktu cuci tangan? Misalnya sebelum dan sudah makan, ya sudah BAB, sebelum menjamah makan, ya sebelum menyusui, sebelum sudah beraktivitas. Ini waktu COVID kita pasti ingat kan 6 langkah. Nah sekarang nih harusnya tetap bisa bertahan ya. Tapi saya lihat ada beberapa eh, mungkin teman-teman yang sudah mulai berkurang ya kepedulian terhadap cuci tangan. Padahal ini langkah awal yang paling mudah untuk dilakukan ya, sehingga penyebaran infeksi dapat dikurangi ya, termasuk dari pasien ataupun dari staf medis kepada pasien. Berikutnya adalah kepuasan pasien nih ya. Jadi kalau pasiennya puas ya, dia merasa nyaman, lingkungannya bersih ya, jadi dia cenderung akan lebih cepat pulihnya, sehingga meningkatkan citra rumah sakit dan memberikan pengalaman positif untuk pasien. Kemudian ada juga kepuasan staf medis ya. Staf medis yang bekerja di lingkungan yang bersih, yang aman, nyaman, ya, minimalkan risiko. Jadi staf medisnya pun merasa kalau bersih dia nyaman kerjanya, sehingga terhindar dari terkena infeksi. Kemudian kepatuhan ya terhadap regulasi. Rumah sakit harus memenuhi berbagai regulasi pedoman yang cukup ketat. Ya, jadi salah satu bagian adalah tentang kebersihan dan ini memang harus bersih lingkungan rumah sakit. Dan itu ada beberapa aturan yang nanti di slide berikutnya yang dibahas yang harus dipenuhi ya untuk memenuhi standar kebersihan di rumah sakit. Jadi review ulang tentang housekeeping di rumah sakit adalah rangkaian ya untuk menjaga kebersihan, kerapihan, keamanan ya, mencegah kecelakaan kerja nih ya, baik terpeleset ya, terkena bahan berbahaya misalnya, sepatu terhadap peraturan pemerintah, kemudian tingkat produktif yang efisien seperti ini ya. Jadi ada beberapa aturan yang berhubungan dengan legal di housekeeping dan diharapkan adalah dalam implementasinya bahwa kita
Nah, ini berhubungan dengan tanggal 17 ya, besok tanggal 17 hari kemerdekaan. Jadi kita sudah harus merdeka dari kecelakaan, kecelakaan kerja di tempat kerja. Jadi kita harus minimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ini untuk semua industri dan karena ini kita bicara tentang industri kesehatan khususnya di rumah sakit. Jadi kita gimana memaintain kesehatan pasien, pengunjung, SDM rumah sakit dan di lingkungan rumah sakit sehingga kita merdeka dari kecelakaan kerja. Nah, ketiga dalam industri housekeeping rumah sakit adalah salah satunya berfungsi melakukan identifikasi bahaya nih sebelum pekerjaan. Jadi potensi bahaya apa saja yang bisa terjadi ya. Salah satu misalnya lantai licin ya, atau alat yang tidak berfungsi yang harus saya bisa melakukan identifikasi. Kemudian dilakukan penilaian risiko ya terhadap bahaya yang dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Misalnya penggunaan bahan kimia berbahaya yang memerlukan prosedur-prosedur khusus. Kemudian adanya pengendalian risiko ya, melibatkan langkah-langkah seperti adanya penyediaan APD, sarung tangan ya, entah yang anti air atau anti slip atau sepatu anti slip ya, penggunaan masker ya. Jadi integrasi SMK 3 di rumah sakit itu sangat penting. Jadi housekeeping nggak boleh berdiri di sini, tapi dia harus menyatu dengan sistem manajemen K3. Jadi dalam prakteknya, karena dia harus terintegrasi dengan sistem yang keamanan K3 di rumah sakit. Dengan apa caranya kalau di rumah sakit ya? Itu ada satu dengan di dalam akreditasi rumah sakit dan di SMK 3 ya. Mungkin kalau teman-teman ada pakai apa ISO ataupun standar lain silakan ya. Kalau di rumah sakit kita lebih banyak mengacu ke dalam di akreditasi rumah sakit khususnya. Jadi berbagai cara ya dengan KPI, dengan PDCA sehingga kita melakukan monitoring, ada plan, do, check, action ya sama seperti biasa kita monitoring terus petugas-petugasnya, kebersihannya dan untuk memastikan ya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, ini satu hal regulasi yang terkait dengan housekeeping ya. Jadi ini undang-undang yang jadi dasar kita bersama, Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ya. Bahwa pengurus wajib menjamin ya kebersihan ya. Ini muncullah kebersihan, kesehatan dan ketertiban di tempat kerja. Area kerja harus bebas ya dari debu, uap, gas, kotoran yang membahayakan. Ya. Kemudian pengurus ya harus menyediakan APD ya dan memastikan jalur evakuasi tidak terhalang. Jadi di Undang-Undang Nomor 170 bisa dijelaskan ya, ini jelas kalimat kebersihan ya, bebas dari debu, uap, gas ya. Itu satu bagian dari housekeeping seperti itu. Kemudian di Permenaker 5 tahun 2018 ya tentang SMK 3 di pasal 8 tentang identifikasi risiko lingkungan kerja ya tentang tumpahan, kebisingan, paparan kimia seperti itu. Di pasal 12-nya tentang pengelolaan limbah dan berbahaya yang B3, medis maupun limbah domestik. Kemudian ada audit, ya audit SMK 3. Kemudian ada di Permenaker ya, nomor 9 tahun 2016 tentang keselamatan K3 di lingkungan kerja, tentang standar kebersihan lantai, ventilasi udara, dan pencahayaan. Kemudian persyaratan penyimpanan bahan kimia dan alat-alat berat. Karena ini bagian ya, di bagian pekerjaan, nih, pekerjaan dari seorang housekeeping. Kemudian ada di SNI ya, tentang tanggap darurat dan manajemen evakuasi, jadi mereka harus dilibatkan segera. Kemudian pengelolaan limbah B3 ya. Di khususnya di rumah sakit ya, ada di dalam standar akreditasi 2024 dan di instrumen ya. Instrumen 2024 ya. Nah, ada dalam di TKRS 6 itu menyatakan bahwa kontrak ya, kontrak pelayanan manajemen disebut kontrak ya, yang berhubungan dengan perjanjian. Jadi misalnya contohnya layanan kebersihan. Ini sering ya, ini pasti saya yakin di rumah sakit nih kebanyakan karyawannya ini outsourcing ya, bukan dikerjakan sendiri. Kemudian keamanan juga ya, mungkin ada sebagian yang outsourcing sebagian internal, rumah tangga, nih tata geraha housekeeping. Nah ini muncul di sini. Ya. Jadi ini juga harus dimonitor karena biasanya bagian rumah tangga, housekeeping ya, cleaning service itu di outsourcing. Kemudian kalau ada rumah sakit juga yang pengelolaan makannya ya untuk gizinya, dapurnya mungkin karena satu dan lain hal dia di outsourcing ya. Jadi dapat makanan biasa nih tetap dimonitor. Linen juga ya kalau memang tidak ada laundrynya
bisa di outsourcing. Jadi ini cuma salah contoh untuk kontrak manajemen yang berhubungan non klinis. Jadi yang harus dimonitor ini ada di dalam di TKRS 6 ya, di standar akreditasi rumah sakit. Kemudian hal ini muncul juga di dalam masih di standar tentang di PPI 72 ya. PPI 7.2 itu tentang benda tajam ya, jarum misalnya dikumpulkan disimpan di tempat di wadah yang berwarna kuning di label infeksius ya, seperti label ini ya teman-teman ya. Jadi ini label yang ini untuk benda-benda tajam ya. Ini disimpan di kotak kuning ini ya. Jadi benda tajam disimpan dan 3/4 nih baru dimusnahkan atau disimpan ditaruh di TPS B3 ya di tempat rumah sakitnya. Jadi hal ini pun harus dilatihkan ya kepada petugas. Mungkin berbeda dengan eh, termasuk juga di sini adalah tentang limbah B3 ya, pengelolaan benda tajam ya, kemudian pengelolaan B3. Jadi banyak yakin di rumah sakit yang membawa sampah domestik maupun sampah limbah domestik B3 itu pasti petugas cleaning service atau housekeeping ya, bukan petugas internal dari rumah sakit. Kemudian di dalam oke, masih di PPI 7.2 ya di poin C tentang dokumen limbah ya. Dokumen limbah, benda tajam dan jarum. Nah, tadi tempatnya sudah tunjukkan ya. Nih, jadi yang ditanya bagian PPI, PCN ya, PJ staffnya, caslingnya bagian casling dan petugas cleaning service. Ini makanya suatu akreditasi ini bagi suatu bagian yang kita edukasi. Jangan sampai dia nggak bisa menjelaskan, menjawab pertanyaan ya. Biar surveyor tuh pasti dia yakin lah kalau orang PPI pasti jago-jago ya, pinter ya, karena menguasai. Nah ini betul yang jadi ketantangan juga karena sering kali petugas cleaning service itu mungkin per 6 bulan ganti, 3 bulan ganti ya. Nah ini tantangan juga. Jangan sampai dia tidak paham tentang misalnya masalah dokumen untuk benda tajam ya. Ini dibuangnya kemana, seperti apa. Kemudian di elemen D tentang pelaksanaan juga nih ya, tentang pelaksanaan supervisi dari eh, PPI ini juga sama, yang ditanya adalah contohnya bagian petugas cleaning service ya. Nah, jadi petugas cleaning service jangan jangan dilupakan ya, setiap ada tindakan, setiap ada pelatihan disertakan. Karena dia akan ditanya ya, ini paling sering survei tanya ke mereka karena paling mudah ditemukan ya, pagi jalan pasti ada lagi nyapu kan ataupun di taman seperti itu. Artinya mereka harus teredukasi secara baik. Kemudian ada juga di dalam standar MFK 11 ya, MFK 11 di poin H. Adanya pelatihan ya, pelatihan tentang pengelolaan fasilitas dan program keselamatan mencakup ya, nih vendor ya, pekerja kontrak ya, mereka kan kontrak kebanyakan kan. Kalaupun ada relawan ya, yang ada di rumah sakit kita, ada pelajar ataupun ada peserta didik ya, peserta didik mungkin ada mahasiswa magang ya K3 atau dari ada dokter magang di sana ataupun ada perawat atau farmasi, itu satu bagian dan mereka akan ditanya. Nah, ini diwawancara ya, vendornya, pekerja kontraknya dan relawan ya. Jadi jangan lupakan untuk diajarkan ya, misal penggunaan penggunaan spill kit seperti itu. Nah, bicara tentang spill kit ya, itu juga harus harus kita siapkan teman. Jadi eh, ada beberapa contoh spill kit ya yang saya gunakan. Ini ada kotak seperti ini, di dalam ada kotak spill kit ya. Jadi setiap orang petugas, nah ini juga karena kita tahu lebih banyak petugas cleaning service yang melakukan ya untuk pembersihan ini. Di dalamnya ya, kalau kotak spill kita disimpan di lemari ya harus kita siapkan. Jadi di lemarinya ada signage seperti ini sehingga kita tahu oh spill kit tersimpan di dalam lemari ya. Nah, di dalam spill kit itu juga ada checklistnya ya, checklist di sini berupa apa saja ya barang-barang yang ada dalam kotak ini. Kalau di kotak yang ini kurang lebih ada, karena untuk infeksius ada 16 item ya. Salah satu misalnya ada sapu ya dengan pengkinya ya. Kemudian ada handuk untuk alat seratnya, ada apron ya, ada apron, kemudian ada masker, kemudian ada hair cap ya, kemudian ada sarung tangan ya.
sarung tangan yang bisa digunakan oleh, kemudian ada kantong plastik ya, karena ini infeksius kita siapkan kantong plastik kuning ya. Kemudian ada safety Google ya. Kemudian ada alkohol 70% ya. Kemudian ada cairan disinfektan ya. Termasuk juga di sini terdapat eh, di bawah ya. Ini ada pulpen, kemudian ada stiker. Jadi nanti ditempelkan ke dalam kantong plastik ini. Jadi kurang lebih ada sekitar 16 item. Jadi mungkin teman-teman bisa disesuaikan lagi kebutuhannya, apakah harus selengkap ini ataupun lebih lengkap lagi, silahkan. Artinya kebutuhannya disesuaikan karena ini harus ada di dalam troli ya, troli dari cleaning service itu. Jadi kalau dia tumpahan pasti saya yakin bukan perawat ataupun bukan tenaga medis yang membersihkan, pasti petugas dari cleaning service ya. Itu yang harus kita siapkan teman-teman ya. Jadi pelatihan. Jadi petugas housekeeping atau cleaning service harus dilatih ya. Ini sudah di dalam MFK 11. Nah, pelatihannya harus berbasis kompetensi. Jadi pelatihan ya oleh petugas. Saya yakin teman-teman dari K3 bisa melatih ya. Melatih ataupun dari bagian counseling tentang penggunaannya. Masuk penggunaan APD-nya ya, teknik melepaskan APD seperti itu. Dan ini kalau di tempat saya itu sekitar setahun bisa 4 kali ya. Karena kan saya katakan hampir per 6 bulan terkadang mereka gonta-ganti lagi, dapat lagi seperti. Jadi ya memang harus rutin dan diulang lagi, diulang seperti itu. Termasuk dipraktekkan gimana cara eh, melakukan penggunaan spill kit. Kemudian selain itu juga ini yang masalah ditemui ya di lingkungan rumah sakit ya. Kita menemui banyak benda-benda tajam ya, kemudian benda-benda yang sifat berbahaya, yang infeksius seperti ini. Jadi dia harus bisa bisa dia harus tahu ya, karena eh, petugas cleaning service-nya tuh harus bisa mengidentifikasi bahaya apa saja terkait kegiatannya sih. Terus teknik-teknik penyimpanan material yang aman seperti apa? Kemudian cara penanganannya seperti apa? Kemudian cara pembersihan yang aman ya. Kemudian cara penggunaan alat. Karena saya katakan ya hampir mungkin 80% ya itu pasti yang melakukan pembersihan itu bagian housekeeping ya, cleaning service seperti itu. Jadi titik beratnya kalau untuk pelatihan ini kita banyak untuk ke mereka ya, seperti itu. Dan ada simulasinya juga nih. Ya, kalau saya biasa itu misalnya saya tuangin kopi ya, kemudian saya kasih mereka contohnya seperti apa. Setelah mereka lihat saya melatih, kemudian mereka saya coba ayo pakai seperti itu. Jadi biar mereka terbiasa ya. Ini juga jadi permasalahan housekeeping, ancaman infeksi ya ini ya, kalau sampai tertusuk ya benda tajam, jarum ya. Jadi bukannya perawat, bukannya tenaga medis ya. Tugas housekeeping juga bisa ya, karena dia kan tadi saya katakan dia berhubungan dengan benda tajam. Nah, kalau misalnya kotak box yang kuning tadi penuh kan suka ditekan-tekan. Nah, kalau ada jarumnya tertusuk-tusuk, kita nggak tahu nih jarum bekas apa nih, pasien HIV, pasien hepatitis, ya ini bahaya sekali ya, bisa tertular penyakit. Dan kasus kecelakaan kerja juga bisa nih terjatuh, tersetrum, ya terluka ataupun tergores. Jadi dia butuhkan APD, kemudian cara kerja yang aman. Kemudian juga lingkungan ya, kalau nggak dikelola bisa jadi pencemar lingkungan rumah sakit ya. Nah, ini kan juga bagian dari mereka melakukan kebersihan juga. Dan kalau sudah kotor itu sangat mengganggu ya untuk estetika di lingkungan rumah sakit. Jadi perlu ya Bapak Ibu sebagai petugas K3 di rumah sakit khususnya melakukan audit ya yang berbasis risiko. Jadi kita harus tahu sumber-sumber daya yang lebih efisien, kemudian harus tahu misalnya lokasi penyimpanan bahan kimia ya. Kemudian kalaupun ada jalur-jalur evakuasi ya. Jadi dilihat nih, ini area seperti apa seperti ya. Ya. Kemudian juga kita audit tentang potensi keparahan atau cedera ya, seperti apa. Kemudian frekuensi misalnya penggunaan area. Kemudian kalau kita ada berapa kasus bisa kecelakaan kerja ya, kita lihat insiden seperti apa. Kemudian kompleksitasnya seperti apa ya, dan untuk menghindari keadaan bahaya ya. Mungkin salah satunya yang Bapak Ibu pasti ada di rumah sakit adalah di TPS B3. Itu wajib ada namanya
safety shower ya, termasuk emergency shower. Kemudian ada e-washer yang jaraknya paling jauh sekitar 10 menit. Dan itu harus diedukasi kepada mereka. Jadi kalau mereka tertusuk ataupun terciprat ya di KTPS, kemana larinya. Dan itu harus jelas dan harus dimonitor ya untuk penggunaan emergency shower itu. Kemudian untuk standar housekeepingnya, pertama ini ada di Permenaker 9 2016 ya. Jadi lantai harus kering, nggak boleh licin ya, bebas dari oli, air, debu yang berlebihan ya. Dan tumpah cairan nih, diharapkan 15 menit sudah selesai. Jadi jangan lama-lama nih. Jangan lupa kasih tanda dulu seperti misalnya lantai basah ya, area berbahaya. Pasang signage-nya. Kemudian tentang limbah ya, ini ada standarnya ya, di kalau lihat Permenaker ya, di MFK juga ada ya tentang limbah B3 ya, limbah bahan berbahaya beracun ya, tentang misalnya ada jarum ya, ada verban seperti itu. Dan tempat sampah yang mau dijangkau dan kapasitasnya nggak, kalau dari Permenaker ya sekitar 15% ya. Kemudian tentang ventilasi udara ya, udara juga penting. Jadi sirkulasi udara ya berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan ya di ruangan tersebut ya. Walaupun sudah ada sistem HVAC, tetap harus dimonitor. Ini ada video sedikit ya, kita saksikan sebentar. Bapak Ibu bisa ngelihat ya. Ini pencampuran, saya ulang ya. Dari sini saya tetap ada asapnya ya. Kemudian dia dicampurkan ya. Di sini langsung dituang ya. Nah ini dituang ya. Nah itu. Nah ini dicampurkan di gudang. Sedangkan lingkungannya ya, tata udaranya seperti, jadi hati-hati. Ini biasanya yang mengerjakannya petugas cleaning service, housekeeping ya. Kita tahu di gudang kita, di gudang rumah sakit pasti ada gudang besar ya. Kalau di unit itu kan paling kalau menaruh alkohol paling hanya satu jerigen atau hanya berapa liter. Tapi di gudang logistik yang besar mungkin pakai drum-drum seperti itu. Nah ini patut diwaspadai ya. Jadi mereka harus diedukasi. Kalau untuk pencampurannya oleh petugas yang memiliki kompetensi ya teman-teman, bukan di dalam ruangan yang sama. Ya, jadi ini bisa berdampak banyak untuk keselamatan pekerja juga. Nah, ini contohnya ya penyimpanan ya tentang bahan kimia. Jadi yang ada sifat korosif ya, lemari tahan asam, kemudian ada material MSDS atau SDS ya wajib ada. Nah, ini jarak penyimpanan juga ya. Ini ada standar-standarnya, salah satu di SNI. Kemudian tentang kabel ya, ini pasti ya. Terkadang mereka nyapu ngangkat kabel. Jadi kabel juga kita standar, contohnya dari misalnya yang pakai PUIL 2020. Di kabel nggak tergantung di lantai atau nggak penggunaan kabel tray ya, conduit seperti pengamanan kabel ya. Dan jangan lupa kita harus melakukan monitoring ya. Jadi ini masih untuk kabel listrik itu sangat rawan ya, apalagi penggunaan kabel yang di alat yang digulung seperti itu ya. Jadi diharapkan kabelnya terurai. Kalau kabel bentuk rolan tergulung itu rawan terjadi kebakaran. Kemudian nggak ada pekerjaan di ketinggian yang dilakukan oleh petugas housekeeping. Jangan lupa mereka harus punya sertifikat ya. Ya, apakah di TKPT 1, TKPT 2 ya, ini harus punya dan masih valid. Jadi jangan menyuruh orang kalau memang tidak punya kompetensinya. Jadi ini wajib dimonitor nih oleh teman-teman K3 yang di tempat kerja masing-masing. Kemudian jalur evakuasi ya ini harus dibersihkan juga ya. Kalau lebarnya pasti ada standarnya ya tentang
exit rute ya dimonitor ya dengan jadi dilihat masih ada ya kalau memang kotor dibersihkan. Kemudian jangan lupa tim housekeeping juga diajak ya untuk ikut simulasi. Kenapa? Karena kebanyakan mungkin kalau kita nggak ada kita hanya ada di pagi ya, sore dan malam yang biasanya ada hanya petugas security, cleaning service. Nah itu harus diedukasi. Jadi simulasi disertakan ya teman-teman tentang evakuasi. Nah, ini satu pekerjaan dari cleaning service ya yang ada di rumah sakit ya. Dia pengelolaan limbah ya, kemudian tentang jarum suntik ya harus dimusnahkan ya. Ini di dalam gudang TPS B3 ya. Jadi harus menggunakan sulo ya. Jadi bukan hanya plastik taruh di lantai dan jangan lupa petugas juga pakai APD ya, pakai helmet, pakai masker ya, pakai sarung tangan yang tebal ya, pakai apron, pakai sepatu boot seperti ini. Ini harus dimonitor. Jadi lingkungan juga harus baik. Ya misalnya dia harus keramik ya bukan dinding. Jadi pembersihan lebih mudah. Kemudian di bawahnya ada saluran air ya atau pembuangan lindinya. Nah penyimpanan nih. Kemudian penyimpanan barang misalnya barang yang tinggi. Jadi ya, barang juga ada caranya ya. Jadi berapa maksimal tingginya. Nah contohnya kalau di Permenaker 9 nih 1,5 meter. Dan jangan lupa gunakan palet ya atau rak penyimpanan yang stabil. Kenapa? Kalau enggak rawan ya rayap misalnya ataupun ada kotor itu sangat susah. Jadi kemudian barang berat ya peletakannya mesti diatur ya. Barang berat letakkan di bagian bawah rak ya. Jangan bukan barang yang kecil di bawah yang berat di atas atau sebaliknya itu. Karena untuk eh, memenuhi standar keselamatan dan keamanan di lingkungan tempat kerja. Kebersihan toilet ini paling sering ya karena mereka sering di lingkungan. Nah, jadi identik dengan mereka dan jangan lupa kebersihan makan juga ya. Harus, toilet harus dilengkapi dengan sabun, air mengalir, tempat sampah, ya. Nah, area makan, nah ini kalau ada tempat makan terpisah dari area produksi ataupun penyimpanan bahan-bahan kimia. Jadi pelindungi kesehatan dan keselamatan petugas itu sangat penting ya. Jadi petugas housekeeping di rumah sakit itu berisiko ya. Mereka berisiko terpapar bahan kimia, ya, apalagi kita tahu dia sering menggunakan bahan kimia untuk pembersihan, untuk cleaning, untuk bersihan lantai, dinding, ya itu sering sekali bahan kimia. Kemudian ada limbah-limbah medis dan eh, rentan terhadap risiko terhadap penyakit. Nah, oleh karena itu petugasnya harus tahu juga belajar tentang ergonomi, gimana cara ya kerja yang baik sehingga nggak cedera. Kemudian penggunaan alat pelindung APD yang tepat ya prosedur. Kemudian mereka harus tahu melindungi diri ya sehingga tahu potensi bahaya di lingkungan kerja. Nih. Makanya jangan lupa ya sesuai standar MFK 11 itu pelatihan. Jadi ada orientasi umum setiap karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak wajib ikut ya. Jadi itu udah ditulis di MFK 11. Kemudian jangan lupa tentang APD ya. Di sini dicantumkan di Undang-Undang Nomor 1 bahwa setiap APD-nya misalnya masker, sarung tangan, sepatu safety wajib tersedia nih. Dan jangan lupa tempat harus memeriksa kondisi APD-nya dicek. Mereka pakai APD atau tidak. Ini ada beberapa kasus contohnya ya, karena tidak adanya pemisahan ya antar sampah domestik dengan sampah medis tercampur. Nah, ini gunanya bagian PPI dicek di sini. Jadi kalau ada di kantong plastik kuning ini harusnya adalah isinya masker, ya sarung tangan, handscoon gitu kan. Nah, kalau plastik hitam, arti sampahnya bukan sampah medis. Nah, ini jangan tercampur. Karena ini tugasnya PPI ya. Jangan sampai disidak oleh petugas dari Dinas Kesehatan ditemukan ya kotak tempat-tempat seperti ini misalnya. Dan jangan lupa ini juga sama ya sosialisasi tentang K3 ya, ada di Permenaker 5. Nah, itu ada di kalau di rumah sakit ada di MFK 11 ya, paten ketiga terhadap pekerja baru dan refreshing nih. Jadi dilatih lagi dan jangan lupa untuk berlatih. Dan untuk petugas dari housekeeping ya kita harus menjelaskan yang tentang HIRA. Jadi secara sederhana tentang bahaya sih. Jadi bahaya apa saja sih potensi yang mungkin terjadi pada petugas ya, cleaning service, bahaya-bahaya apa saja sih ya. Jadi kan ada bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, psikososial ya. Jadi mereka harus tahu. Jadi mereka bekerja tahu risiko apa yang ada di tempat kerjanya atau di rumah sakit saat dia bekerja. Ini contohnya ya tentang bekerja ya, tentang ergonomi, tentang bahaya psikohazard ya, tentang gerakan ya, kemudian tentang mechanical, tentang bahaya listrik.
tentang tekanan, ya, tentang suhu, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya radiasi, tentang bahaya kebisingan, tentang bahaya gravitasi, ya. Jadi dia tahu apa sih, disesuaikan dengan lingkungan di rumah sakitnya. Dan jangan lupa dijelaskan juga tentang hierarki pengendalian risiko, ya, yang ada eliminasi, ya, substitusi, perancangan, ya, administrasi ataupun APD, ya. Ini contohnya misal eliminasi, ya. Jadi eliminasi adalah kegiatan yang menghilangkan ataupun risiko, ya, dari proses yang berbahaya. Misalnya gensetnya berisik, ya diganti ya, gensetnya dengan yang nggak berisik, ya. Paku yang berceceran menempel di bekas papan, ya, nah, itu dibuang. Ceceran oil misalnya dibuang. Jadi bahaya yang orang licin jatuh tuh sudah tidak ada, ya. Kalau eliminasi nggak bisa, bisa dengan cara yang kedua, substitusi. Sesuai dengan kalimatnya, ya, kata-kata ini substitusi mengganti. Jadi bahan-bahan atau material yang sifatnya berbahaya bisa diganti. Ya, misalnya genset yang berisik diganti dengan lebih soft bunyinya. Tinggal diukur ya berapa desibel. Terus proses menyapu diganti dengan vakum, ya. Kalau menyapu tempat tertentu nggak bisa. Jadi kita ganti dengan vakum akan lebih lebih mudah, ya. Kemudian bahan solvent diganti dengan misal bahan deterjen, ya, yang ramah lingkungan, ya. Serbuk misalnya diganti dengan bentuk pasta, ya. Bisa mengganti mesin atau perangkat yang tidak sesuai. Kemudian berikutnya tentang hierarki juga tentang rekayasa engineering, ya. Misalnya eh, substitusi nggak bisa, eliminasi nggak bisa, substitusi nggak bisa, ya udah pasang alat pelindung pada mesin, ya. Kemudian pasang general atau lokal ventilasi jadi seperti exhaust fan, ya, biar nggak panas, ya, pasang fan misalnya. Kemudian pasang alat sensor otomatis, ya. Kemudian untuk genset bisa dipasang misalnya peredam, ya. Ya, jadi contoh juga misalnya di galian ada pagar pembatas, ya, jadi ini salah satu bentuknya. Kalau ini masih kurang, ya bisa kita gunakan misalnya pengendalian administrasi, ya, misalnya apa? Shift. Kan kita tahu, jadi ada tugas shift pagi, misalnya shift sore, shift malam, ya. Jadi tidak diperkenankan orang petugas shift, tapi hanya shift pagi aja. Tapi bukan petugas shift, ya, itu mau di office hour, itu berbeda lagi. Tapi petugas shift dia harus rutin, di rolling, jadi ada paginya, ada sorenya, ada malamnya. Kenapa? Karena pada dasarnya malam hari sebenarnya jam biologis orang untuk istirahat, ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, teman-teman harus bekerja. Nah, itu kalau terlalu lama dalam kondisi tertentu tidak baik, maka harus diputar, ya. Misalnya 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam, terus 2 hari libur seperti itu. Itu salah satu bentuk cara atau pengendalian, ya, dengan shift kerja. Kemudian juga pemisahan lokasi, ya, pembuatan JSA, ya, meningkatkan kompetensi, ya, menyediakan SIO atau kartu lisensi, ya. Ini satu bentuk tentang pengendalian administrasi, termasuk juga dengan SPO ataupun instruksi kerja. Dan yang terakhir di sini tentang APD, ya, ini paling sering kalau hierarki pengendalian risiko APD, APD, ya. Jadi sebenarnya hierarki itu APD itu paling paling bawah, ya, karena udah nggak ada lagi terpaksa pakai APD, ya. Misalnya safety helmet ya udah pakai. Ini contoh dari gambar dia udah nggak bisa lagi terpaksa pakai tangan, ya, pakai sarung tangan, ya, biar bersih dia pakai masker seperti itu, ya. Jadi APD yang ada di sini ya disesuaikan, ya, dengan tingkat kebutuhannya dari petugasnya. Tugas kebersihannya apa APD-nya. Dan ini harus secara konsisten, ya. Jadi bukan dibeli dari karyawan tapi wajib disediakan, ya, sesuai bunyi undang-undang tadi, ya. Jadi APD wajib disediakan oleh perusahaan. Kemudian implikasi apa sih tentang ketiga sesuai dengan peraturannya? Ya, yang pertama, ya, ketiga punya tim, ya, ada SOP-nya tentang housekeeping seperti apa. Jadi ada laporan, ada peninjauan harian, ada mingguan, termasuk laporan penemuan risiko, ya, tentang ke manajemen. Dan jangan lupa lah kita harus lakukan risk assessment, ya, tentang bahaya di tempat kerja, ya, tadi misalnya lantai basah di dapur, ya, debu, ya, di gudang. Kemudian metode salah satu metode misalnya ini, ya, tentang sistem keparahan dan tingkat probabilitasnya. Berikutnya ada checklist. Ini sering kita lihat, ya, ada checklist-checklist, ya, di tiap ruangan untuk mengetahui tentang tingkat kebersihan dari kegiatan dari housekeeping misalnya. Dan jangan lupa ada dokumentasi, ya, dokumentasi laporan kegiatan, ya. Jadi kita harus simpan peninjauan pelatihan, ya, dan harus diupdate, ya. Masuk untuk pelaporannya ke Dinas Tenaga Kerja. Tujuannya apa sih? Kita untuk menciptakan lingkungan yang aman, ya, lingkungan yang aman, nyaman, ya, bagi pasien, ya. Jadi kan kita nggak mengharapkan, ya, kita udah dirawat di rumah sakit, kemudian tempatnya kotor, ya, berantakan. Kan
kan membuat pasien marah ya, karena dia berasa udah bayar kondisi seperti itu. Nah, kita harus menjaga lingkungan seperti itu. Untuk petugasnya ya, jangan lupa ya harus tahu menciptakan lingkungan yang bersih, yang rapi, bebas bau dan nyaman. Nah, bicara tentang bau, jangan petugas yang membersihkan lingkungannya biar nggak bau, tapi petugasnya misalnya bau badan ya. Jadi kadang pasien juga nggak nyaman ya dengan petugas yang bau badan. Jadi tolong ya mungkin bisa diedukasi ke petugasnya mungkin pakai apa parfum tertentu ataupun dia lebih sering membersihkan badannya ya seperti itu. Karena jangan kamarnya bersih tapi pasien komplain dari petugasnya yang berkeringat ya sehingga memberikan aroma yang nggak sedap. Dan jangan lupa ini bukan hanya soal estetika, tapi juga mempengaruhi psikologi pasien. Ya, jadi kalau lingkungannya nyaman, enak, pasien pengen cepat pulang ya, karena ya pasien nggak ada yang mau ya lama-lama di rumah sakit, kecepat hiburan ya ke rumah sakit pengen cepat-cepat pulang, karena nggak nyaman ya seperti itu. Nah, terakhir ya, jadi kebersihan dan keselamatan tuh ada ya faktor utama nih. Jadi untuk sterilisasi, disinfeksi itu harus pakai metode, jadi nggak asal semprot ya. Misalnya ada ruangan tertentu bukan fogging ya, pakai cool fog seperti itu. Dan ada aturannya nih ya sehingga kita mencegah adanya infeksi silang ya antar penyakit ya termasuk juga antar dari misal dari tenaga medis ke perawat atau sebaliknya atau dari perawat kepada petugas cleaning service ataupun kepada perawat ya. Nah, ini harus kita cegah. Kemudian manajemen limbah. Nah, karena di rumah sakit pasti ada limbah B3, pasti ada jarum suntik ya, bekas perban misalnya, pasti ada sarung tangan, handscoon-nya, harus dikelola secara baik ya, karena ada limbah, tadi katakan ada limbah medis sama non medis, ya apalagi kalau ada dapur. Nah, itu harus dikelola ya. Nah, kemudian ya ini berhubungan dengan infeksi. Ini bagian yang sangat krusial nih, gimana kita mencegah ya penyebaran infeksi di rumah sakit ya. Mulai kebersihan tangan ya, penggunaan APD, kemudian prosedur pembersihan ruangan pasien ya. Dan ini harus dikelola secara baik ya. Termasuk juga pembersihan di ruang-ruang operasi misalnya ya, ruang isolasi yang sifatnya kritikal ya. Nah, kita tahu ini biasa petugasnya khusus, tapi tetap saja petugasnya tetap petugas housekeeping ya. Mungkin bukan dicampur dengan rawat inap karena ruangannya petugas housekeeping untuk kamar operasi tersendiri ya, termasuk alatnya juga nggak tidak dicampur ya penggunaan alatnya. Jadi per ruangan per alat seperti itu. Jadi ini harus kita tekankan ya. Baik teman-teman, mungkin itu sharing saya tentang eh, housekeeping K3 di rumah sakit. Untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Wahyuda untuk materinya dan di sini sudah ada yang bertanya nih Pak Wahyuda. Dan buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, terutama terkait dengan sertifikat. Oke, baik. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah menginstal aplikasi Mika Pro dan aplikasinya sudah berstatus platinum ya. Nah, bagaimana cara tahunya? Cara tahunya adalah di pojok kiri atas ketika Bapak Ibu buka di halaman berandanya, itu ada menu yang namanya atau ada tulisan platinum. Nah, nanti bisa dicek ya apakah Bapak Ibu semuanya tulisannya platinum atau masih silver. Nah, kalau misalkan masih silver, nanti biasanya ada gambar gemboknya. Nah, kalau ada gambar gemboknya, Bapak Ibu tinggal klik aja gambar gemboknya, kemudian nanti bisa langsung di-upgrade menjadi platinum. Pastikan juga Bapak Ibu semuanya sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Ci Deni, karena untuk rekaman webinar kolega kita juga akan tayangkan di channel YouTube-nya Kak Ci Deni. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mensubscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Ci Deni. Lalu buat Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki lisensi dan juga SKP, pastikan belum expire, ataupun kalau sudah expire bisa dilakukan perpanjangan. Nah, jangan sampai expire-nya lebih dari 1 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka Bapak Ibu perlu ikut refreshment. Biayanya lebih tinggi lagi dibandingkan perpanjangan biasa ya. Nah, silakan bisa hubungi tim media Tama yang Bapak Ibu kenal untuk bisa Bapak Ibu perpanjang terkait dengan SKP dan juga lisensi.
Nah, kita ada promo lagi nih Bapak Ibu di bulan Agustus ini. Setelah kemarin kita ada promo 50% ya. Alhamdulillah kelasnya sudah full yang kita akan runningkan di pekan depan. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat mengambil promonya, kita ada promo 17 Agustus ya. Karena besok juga bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia, kami membuka pelatihan ahli K3 umum dengan diskon 17%. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Biasanya sih yang udah-udah cepat banget fullnya. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung hubungi tim media Tama yang Bapak Ibu kenal untuk booking dan melakukan pembayaran di Alika 3 Umum dengan promo diskon 17%. Nah, tapi ini tidak bisa untuk menerima faktur pajak ya Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kan minta faktur pajak ya. Nah, ini tidak menerima faktur pajak. Jadi murni hanya pelatihan saja yang sudah dipotong 17% ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya sudah punya ahli K3 umum, bisa ambil juga yang BNSP ya. Biasanya tinggal ujian saja. Seperti itu. Nah, untuk ahli K3 BNSP ini saat ini memang pendidikannya kami tingkatkan menjadi D3, minimal D3. Kalau dulu memang bisa ya untuk minimal SMA dan SMK, per 2025 kami berubah persyaratannya menjadi D3. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang SMA atau SMK bagaimana? Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kami menyediakan solusinya, yaitu ambil yang operator K3 dan juga petugas K3 BNSP. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang belum memiliki pengalaman di bidang K3, Bapak Ibu bisa ambil yang operator K3 BNSP. Tapi kalau sudah punya pengalaman di bidang K3 bisa lanjut nih, ambil aja yang petugas K3 BNSP ya. Itu saja bedanya. Nah, ini pendidikannya SMA, SMK boleh ya. Nanti untuk pembelajarannya secara blended training sehingga harganya jauh lebih terjangkau Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh cek di luar sana, biasanya sih harganya di 2,5 juta, ada yang 3,5 juta ya. Nah kalau di Media Tama khusus yang kali K3 itu di 9,5. Nah petugas dan operator lebih murah lagi ya. Jadi silakan bisa manfaatkan kesempatan diskon subsidi ya dari Media Tama. Silakan Bapak Ibu. Lanjut lagi kalau Bapak Ibu sudah punya ahli K3 umum, bisa lanjut ke auditor SMK 3. Nah, ini juga penting Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang auditor internal ya, penting memiliki sertifikasi auditor SMK 3. Nah, ini kita akan lakukan secara online training di pekan depan, Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya bekerja di perusahaan dan ingin melakukan pengukuran ya terhadap lingkungan kerja, cocok banget untuk Bapak Ibu bisa ambil ahli K3 muda lingkungan kerja. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengukuran terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya. Dan tentunya kita juga akan pelajari ini secara blended training. Artinya nanti Bapak Ibu ada prakteknya langsung ya bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja. Dan menariknya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya dari BNSP untuk yang hygiene industri muda atau HIMU. Dan nanti SKP dan lisensinya dari Kemnaker dan juga eh, SKP dari Kemnaker, lisensi juga dari Kemnaker. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan running di tanggal 11 September ya untuk jadwal terdekat. Lalu kalau Bapak Ibu yang bekerja di kelistrikan, kita ada teknisi K3 listrik. Nah, ini kita juga laksanakan secara blended training ya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa langsung ikut sertifikasi teknisi K3 listrik. Pendidikan minimal SMK kejuruan teknik. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya yang pendidikannya adalah D3 ataupun S1 teknik, ya ambil yang ahli K3 listrik. Ya, atau yang di perusahaannya itu sudah melebihi 220.000 volt ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bisa ambil yang ahli K3 listrik. Nah, kalau yang ahli K3 listrik itu tadi offline training ya, Bapak Ibu semuanya secara 18 hari. Kemudian kalau di sektor konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi dan ini full online dan minimal pendidikan SMA sudah bisa ikut atau SMK sudah bisa ikut. Jadi silahkan Bapak Ibu yang bekerja di konstruksi atau di sektor konstruksi bisa manfaatkan untuk pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Kemudian, kalau Bapak Ibu yang mengawasi perancah, cocok untuk bisa mengambil supervisor perancah. Nah, kalau Bapak-Bapak nih biasanya Bapak ya, yang memasang dan membongkar perancah, nah ambil yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training, artinya nanti Bapak Ibu akan ada prakteknya langsung, bagaimana caranya memasang dan membongkar perancah dengan aman dan juga
selamat ya. Nah, ini masih ada harga early bird-nya, silahkan bisa hubungi tim media Tama yang Bapak Ibu kenal ya. Kemudian jika Bapak Ibu semuanya di perusahaan masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ambil nih untuk petugas peran kebakaran kelas D. Kita akan laksanakan di tanggal 27 Agustus secara blended training. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara yang memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket ya langsung dari petugas damkar ya. Petugas tidak hanya eh, teori, Bapak Ibu nanti akan praktek ya secara langsung atau tatap muka. Kemudian kalau Bapak Ibu semua juga di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa juga ambil yang P3K nih. Nah, P3K ini kita juga akan laksanakan secara offline kalau untuk yang P3K. Kalau yang Damkar tadi hanya prakteknya saja yang offline. Kalau P3K dari materinya sudah offline ya Bapak Ibu. Dan ini nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara membidai, bagaimana nanti cara RJP yang baik dan benar ya, langsung bersama para praktisi di Media Tama ya Bapak Ibu. Kita akan laksanakan di tanggal 25 Agustus 2025. Kemudian kalau Bapak Ibu bekerja di sektor ketinggian, nah biasanya kalau yang masih menggunakan akses platform perancah bisa ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ambilnya yang TKPK tingkat 1. Nah, keduanya kita lakukan secara blended training, artinya Bapak Ibu nanti akan praktek langsung di ketinggian bersama instruktur yang berkompeten di bidangnya tentunya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu semua kalau misalkan di perusahaannya ada forklift, nah pastikan operatornya memiliki SIO, SIO forklift ya. Kalau belum silakan bisa mengikuti kelas sertifikasi operator forklift dan kami akan adakan secara blended training, nanti praktek langsung di Media Tama bagaimana cara mengendarai forklift yang benar dan juga selamat dan aman ya Bapak Ibu. Kemudian di sektor ruang terbatas, Mediatema juga ada teknisi ketiga ruang terbatas, yang mana nanti Bapak Ibu bisa belajar langsung terkait dengan bekerja di ruang terbatas, praktek langsung ya, secara blended training tentunya kita akan laksanakan nanti di pekan depan ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin bekerja di sektor migas ataupun saat ini sudah bekerja di sektor migas belum memiliki sertifikasinya, bisa ambil operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya adalah di pendidikan yang pertama, kalau Bapak Ibu pendidikannya SMA, ambil yang operasi K3 migas. Tapi kalau sudah D3 ya atau S1 dan seterusnya, bisa ambil yang pengawas K3 migas BNSP. Nah, keduanya kita lakukan secara online training di bulan September ya, Bapak Ibu. Kemudian juga ini investigasi insiden BNSP. Nah, kita juga memiliki sertifikasi ini, punya program sertifikasi investigasi BNSP, Bapak Ibu. Ini juga penting ketika kita menjadi seorang HSE dan amit-amitnya nanti akan ada insiden gitu ya. Nah, Bapak Ibu penting nih untuk memiliki ilmu bagaimana caranya menginvestigasi suatu kejadian dengan baik dan benar ya. Kita laksanakan secara online training. Sebenarnya sih harapannya ilmu ini nggak kepake ya, Bapak Ibu ya. Kalau nanti kepake artinya ada kecelakaan ya. Tapi buat jaga-jaga ketika ada insiden, Bapak Ibu sudah tahu nih bagaimana sih caranya untuk melakukan investigasi dengan baik ya. Baik, kita akan laksanakan secara online nanti di 19 Agustus pekan depan. Lalu HIMU dan HIMA Bapak Ibu, ini kita ada untuk sertifikasi secara blended training ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga akan untuk uji kompetensinya offline, tatap muka ya Bapak Ibu untuk yang HIMU. Dan ini keduanya adalah sertifikasi dari BNSP ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin sertifikasi HIMU atau Hygiene Industri Muda dan juga Hygiene Industri Madya, bisa langsung hubungi tim Media Tama yang Bapak Ibu kenal. Ketiga laboratorium. Nah, ini penting juga bagi Bapak Ibu yang bekerja di lab ya. Tentunya bagaimana cara yang bekerja di laboratorium dengan aman. Jangan sampai seperti yang tadi ada di video Pak Wahyuda ya, mencampur-pencampur bahan kimia, tiba-tiba ada letusan, nah, ada letupan ya, meledak. Nah, itu bisa bikin kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi kita, bagi perusahaan ya, bagi keluarga kita juga yang tadinya kita keluarganya lengkap, bisa jadi amit-amit bahkan bisa sampai meninggal dunia. Nah, itu ruginya berkali-kali lipat ya. Jangan sampai hal itu terjadi bagi Bapak Ibu yang bekerja di laboratorium, bisa ambil sertifikasi K3 laboratorium. Nah, ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mengambil sertifikasi di Media Tama dan nanti kalau online akan kita kirimkan langsung ke alamat. Kalau misalkan Bapak Ibu offline akan kita berikan saat pelatihan.
Dan kalau Bapak Ibu semuanya misalkan nih ingin belajar terkait K3, lalu Bapak Ibu semuanya bisa milih materinya. Nah, salah satunya adalah bisa melalui Midlaya atau Mediatama Learning Academy. Dan ini Bapak Ibu akan kita laksanakan secara online ya, dan untuk Midlaya ini Bapak Ibu bisa akses kapan aja karena ini bukan Zoom webinar. Karena seperti video, kalau misalkan Bapak Ibu sudah video di YouTube ya, kalau di YouTube kan Bapak Ibu bisa langsung tonton kapanpun. Nah, di Midlaya juga sama. Jadi bisa tonton kapanpun Bapak Ibu inginkan dan mendapatkan sertifikat serta modulnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu semuanya sedang mencari pekerjaan, bisa langsung kunjungi di website mediatama.co.id. Ada menu karir di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung melamar saja dan masukkan CV-nya. Kalau Bapak Ibu belum punya CV, di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Silahkan bisa dipilih template dan isi biodatanya, lalu bisa langsung di-download seperti itu. Ya, jadi lebih simpel sekarang buat CV ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan seputar pelatihan, ya silakan hubungi tim Media Tama. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, ya YouTube, dan TikToknya Kak Cideli. Jangan lupa di subscribe juga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin kerjasama sebagai sponsor bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Ataupun bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi instruktur ingin bergabung jadi instruktur webinar kolega, bisa hubungi saya. Nanti Bapak Ibu silakan mengajukan saja terkait menjadi pembicara di webinar kolega bagaimana. Nanti saya akan jelaskan terkait persyaratannya dan juga saya bantu untuk Bapak Ibu bisa mengisi di webinar kolega seperti itu ya. Oke, baik. Itu saja Bapak Ibu semuanya terkait dengan informasi yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan dulu pertanyaannya di kolom Q&A. Dan sebelum kita lanjut ke dalam sesi Q&A, saya akan kirimkan absensi. Silahkan Bapak Ibu bisa isi absensinya sampai berhasil. Ya, sudah saya kirimkan. Lanjut Bapak Ibu bisa klik tombol atau klik link absensi yang saya berikan di kolom chat Zoom. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu semuanya. Nah, Pak Wahyuda di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari Pak Suparman Prakoso. Untuk limbah darah di rumah sakit, apakah diolah B3 atau langsung ke drainase rumah sakit nih, Pak Wahyuda? Wah, ini seputar limbah ya. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa ya masih area rumah sakit. Silakan, Pak Wahyuda. Baik, untuk Pak Suparman ya. Jadi untuk limbah B3 ini limbahnya apa dulu nih? Limbah cair atau limbah padat gitu kan. Kalau limbah cair itu masuk ke saluran nanti di IPAL ya. Semuanya kalau di rumah sakit ya di rumah sakit itu masuk ke IPAL. Jadi nggak tidak dibuang ke drainase kota tuh nggak boleh. Nanti diolah di IPAL-nya di sistem aerasi, kemudian ada bakteri diolah, kemudian sebelum dibuang ke aliran kota tuh dicek dulu ya. Itu ada indikator yang bisa pakai ikan seperti itu. Jadi dia masih bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi untuk cairan, untuk limbah cair ya, untuk limbah padat itu ada TPS-P3. Ya, tiap rumah sakit punya TPS-P3. Nanti 2 hari sekali dia diambil. Biasa diambil oleh pihak ketiga, dikirim seperti itu. Jadi limbah cair ya tidak boleh dibuang ke saluran kota ya. Kalaupun dia dibuang tuh bisa terkena sanksi. Ya, itu Pak Arif yang Oke, untuk Pak Suparman. baik. Seperti itu ya, Pak Suparman Prakoso untuk jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya, boleh nanti klik raise hand aja. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya langsung. Nah, ataupun yang ingin tuliskan di kolom chat, silahkan bisa dituliskan pertanyaan di kolom chat. Kita lanjut lagi dari Pak Aditya. Oke, apakah housekeeping ini juga wajib dilakukan oleh perawat atau hanya oleh tim petugas kebersihan? Karena saya beberapa kali melihat mereka menggunakan APD seperti yang tadi Pak Wahyuda perlihatkan ya, seperti safety box, kemudian juga glasses, plastik kuning. Nah, ini bagaimana Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik. Jadi untuk cleaning, untuk housekeeping, jadi petugas perawat ya, tenaga medis pun diajar ya Pak. Jadi itu ada materi namanya orientasi umum. Jadi begitu karyawan masuk itu diajarin semua Pak yang di rumah sakit.
Dia mau cleaning service, dia mau sales, ataupun kasir yang nggak berhubungan, kita ajarkan bagaimana melakukan untuk housekeepingnya. Jadi biar tahu, kalaupun ternyata ada keseharian tidak mengerjakan itu, setidaknya kalau dia melihat ada hal yang salah dikerjakan oleh pihak cleaning service housekeeping, dia bisa menegur ya, atau mengingatkan, Pak, salah tuh Pak. Kalau Bapak ngangkat benda tajam pakai sarung tangan, gitu. Seperti itu tujuannya ya. Kan, kalau kasir kan nggak mungkin nyapu ya, itu tugas lain. Tapi kalau ada tindakan yang tidak tepat, dia bisa mengingatkan. Itu satu contohnya. Nah, untuk perawat ya harus diajarkan, memang diajarkan ya sama seperti aja memindahkan pasien, mengangkat pasien itu diajarkan. Karena di mata kuliah ada kan tentang untuk pemindahan pasien itu kan ada tata caranya juga. Kalau nggak, kalau tidak itu bisa salah. Termasuk ini untuk cleaning service. Meskipun kegiatannya saya yakin 80 atau 90% dikerjakan oleh cleaning service nih untuk pembersihan ya di ruangan. Jarang tenaga perawat melakukan itu meskipun dia di waktu kuliah dapat ya, ataupun setidaknya waktu orientasi umum itu diajarkan. Ini loh cara untuk pemeran spill kit ya, sejak pakai dikasih barikadenya, kemudian pakai apa untuk penahan air supaya nggak tumpah, itu kita ajarkan semuanya. Tapi dalam prakteknya keseharian pasti cleaning service, makanya selain karyawan juga untuk petugas cleaning service kita latih lagi, ada materi khusus artinya pesertanya khusus untuk mereka karena mereka sering gonta-ganti itu Pak Arief. Jadi untuk perawat mungkin cukup setahun 2 kali, tapi untuk mereka bisa setahun 4 kali karena mereka terkadang 3 bulan kemudian pindah masuk baru lagi. Jadi kita selalu minta data, ada lagi karyawan baru yang di housekeeping. Oh ada nih Pak, ya udah kasih, nanti kita kumpulkan lagi pelatihan lagi seperti itu. Jadi walaupun dia bukan tugas cleaning service, bukan housekeeping, tetap kita ajarkan sehingga kalau ada yang salah atau petugas lagi tidak ada, jadi jangan nggak boleh jawaban, oh saya nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Tetap harus bisa, karena prinsipnya petugas itu yang di rumah sakit telah diajarkan, walaupun dia misalnya bukan tugas housekeeping ya, misalnya kasir, sales itu diajarkan, nggak bisa nggak bilang nggak boleh nggak bisa ya. Jadi itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu ya. Ntar jadi temuan. Itu Pak Arif untuk Pak Aditya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Adit untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Ibu Nasta. Terkait spill kit yang tadi Pak Wahyuda sampaikan, untuk inspeksi yang baik itu gimana, Pak? Kemudian terkait inspeksi spill kit ini, penanggung jawabnya apakah harus memiliki sertifikasi juga? Nah, silakan Pak Wahyuda. Baik, ini kalau di saya nih, ini sebenarnya ide gitu, Jatuh. Jadi seperti ini spill kitnya. Jadi ada checklist bulanan ya, seperti checklist apa ya Bapak Ibu. Nah, nama itemnya kita kita tulis. Misalnya Ibu kebetulan kalau di sana ada 16 item nih. Ya, silakan ditulis, nanti kita cek oleh petugasnya. Jadi kalau misalnya ada yang eh, udah mungkin ada luar enggak ya. Mungkin mungkin pasirnya berkurang atau tidak ada atau dipanggil pakai seperti itu. Guna seperti itu. Jadi ada checklistnya. Kalau nggak di checklist, jangan-jangan barangnya hilang lagi. Itu jadi masalah ya. Begitu ada kasus, wah spill kit nggak ada. Nah itu kita hindari. Jadi gunanya inspeksi seperti itu. Lalu yang ngecek siapa ya? Tuh, Bapak Ibu lah. Bapak Ibu kan sebagai orang K3 kan itu punya 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 hak. Atau kalau ada orang caselingnya atau orang sanitasi bisa ya dilimpahkan. Jadi kalau ada ya Bapak Ibu merangkap orang link caseling juga atau di K3L silahkan. Itu tugas Bapak Ibu. Ya, kalau mau dilimpahkan bisa ke petugas caselingnya. Jadi artinya spill kitnya masih ada, barangnya masih lengkap gitu. Kalaupun biasanya kan yang cepat habis itu adalah pasirnya ya. Nah, itu kita ganti, kita punya stok. Masih ada nggak barangnya seperti itu? Karena untuk spill kit ini bukan hanya di ruangan ya Bapak Ibu, tapi juga misalnya di mobil ambulans, itu harus ada. Karena kan ada kemungkinan misalnya ada tumpahan darah kan misalnya di mobil ambulans. Itu pakai caranya apa ya? Pakai spill kit ya. Nanti diajarkan cara kalau tumpahan di mobil seperti apa gitu loh. Jadi ini eh kalau soal standar tuh di tiap unit yang berisiko tuh ada ya, termasuk di mobil ambulan. Itu Pak Arief untuk penjelasannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Nasta untuk jawabannya. Kemudian lanjut Pak Putu. Nah, bila staf cleaning service ada yang tertusuk jarum setelah dilakukan investigasi, ternyata jarum bekas pasien itu pasien hepatitis atau HIV. Nah, apa yang harus dilakukan staf K3 rumah sakit dalam menindaklanjuti petugas tersebut? Nah, silakan Pak Wahida.
Baik, jadi untuk Pak Putu, jadi bila ada petugas cleaning service, jadi bukannya cleaning service ya, misal ada perawat, petugas medis ya, tenaga kesehatan tertusuk jarum, itu pertama itu dimonitor oleh petugas PPI, ya kalau di rumah sakit oleh PPI. Tapi nanti dia berkoordinasi dengan K3. Nah, untuk di tempat saya itu prosedurnya itu ada tesnya. Nanti dites, tes anti HIV, bener nggak nih pasiennya eh, atau bukan pasien apa petugasnya terkena. Nah, kemudian kita monitor 0 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan ya, bisa ada dampaknya enggak. Nah, itu kita lakukan. Kemudian kita melakukan investigasi sederhana. Ya, tadi Pak Arief bilang kan, ada investigasi. Nah, itu gunanya. Ini kasusnya karena apa? Apakah petugasnya buru-buru atau dia misalnya melakukan recapping atau ditutup lagi ya, misal tutup ininya ya, tutup lagi ini kadang nggak boleh recapping seperti ini. Kalau memang udah dicopot jarum ya udah langsung buang aja tadi ke kotak kuning itu. Jadi jangan coba ditutup lagi. Kan ini bisa kalau nggak stabil ya, nama orang mungkin bergetar. Nah itu nggak boleh ya. Jadi itu tetap diedukasi. Jadi pertama kita tangani ya, tadi kita tes dulu eh, apakah hasil apa anti HIV-nya positif atau negatif, kemudian dimonitoring ya 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kemudian kalau hasilnya negatif, oke berarti aman. Kemudian jangan lupa investigasi kenapa sampai kejadian. Karena kita meminimalkan adanya tertusuk jarum di lingkungan rumah sakit kita. Siapapun ya yang terkena ya, mau perawat, dokter, petugas cleaning service atau skipping ataupun siapapun ya. Karena itu kita nggak tahu ya dampaknya seperti apa. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Putu untuk jawabannya. Nah, ini lanjut lagi dari pertanyaan Ibu Citra. Ini mirip seperti kayak tadi ya, Pak, terkait supervisi kebersihan. Nah, ini apakah juga di dalamnya supervisi penggunaan APD ya? Nah, apakah sama nih formulir kayak tadi, Pak? Silakan Pak Wahida. Jadi APD untuk ABD misalnya petugas housekeeping kan kita bisa lihat sambil kita jalan kita bisa lihat kan dia misalnya ngangkat apa sampah TPSB 3 dia pakai kantong plastik kuning, pakai sulo nggak, pakai sarung tangan nggak, pakai masker nggak. Nah itu kan kita sambil lihat kan. Misalnya nggak pakai sarung kita tegur kan, Pak pakai sarung tangan, ya kan, Pak pakai masker, Pak pakai nggak boleh kantong plastiknya diseret-seret. Nanti kalau seret, kalau benda berat kan sama sobek. Namanya plastik bergesekan sama lantai ya. Kalau plastik itu ada darah, ada cairan itu kan nanti di lantai berbekas. Nanti orang pasti ngelihatnya kok nggak profesional ya di rumah sakit seperti itu. Nah, dan juga kalaupun harus transportasi misalnya naik lift, nah, gunakan kalau ada lift lift khusus, lift khusus, ya lift barang. Kalau nggak ada, artinya nggak boleh berpapasan dengan pasien. Mungkin pasien nggak nyaman ya bawa sampah infeksius misalnya berbarengan dengan pasien tunggu bisa ada jam-jamnya seperti itu. Jadi APD juga salah satu seperti itu. Jadi kita bisa monitor. Jadi nggak perlu ada waktu khusus sampai kita keliling, muter seperti itu. Nah, kalau untuk formulir silakan ya Bapak Ibu membuat seperti safety run bisa dicek ya seperti tadi kan. Ada aja buat apa formulir cek harian kan sekalian ngecek penggunaan APD, kemudian daerah bebas rokok, jadi bisa sekalian muter, jadi tidak perlu ada waktu khusus seperti itu. Itu Pak Arief untuk Bu Citra. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Citra untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang mau raise hand tadi perasaan ada yang raise hand deh. Bisa klik raise hand ya. Nanti kita akan kesempatan. Nah, oke, Pak Timothy. Silakan Pak Timothy bisa di unmute dulu Pak Timothy. Ya, silakan Pak Timothy. Ya, Pak Wirayuda. Ya Pak Halo, Timothy, baik Pak Pak, Moderator. silakan. Jelas Pak, jelas. Pak, saya mau begini Pak, mengenai housekeeping di rumah sakit. Itu kenapa ya Pak, kalau di setiap drill atau setiap misalnya dievakuasi itu, tenaga housekeeping itu selalu menjadi second line, selalu menjadi tenaga yang nomor dua. Jadi dalam arti perbantuan. Apakah emang di setting di rumah sakit seperti itu Pak? Itu aja Pak. Baik. Jadi sesuai dengan jobnya ya kan itu kan eh, petugas housekeeping adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya supporting ya, seperti itu. Walaupun sifat supporting tapi sangat penting. Jadi kenapa? Karena yang dia lakukan itu kalau tidak diedukasi itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk dirinya, berbahaya juga untuk lingkungannya. Makanya kalau saya katakan di tempat kami itu kalau ada pergantian, ada tim baru, misalnya ada lebih dari 10 orang, 20 orang, ya.
itu kita edukasi lagi. Jadi dia harus bisa bekerja juga dalam keadaan sehat, ya, selamat dan juga sesuai dengan prosedurnya. Jadi ya bekerja sesuai dengan SOP-nya di sebagai housekeeping seperti itu. Jadi eh, semua kalau di tempat kami sama, jadi tidak ada membedakan ya. Jadi ya bekerja sesuai dengan prosedurnya. Kalau memang dia petugas housekeeping ya kerjakan dengan sesuai dengan profesinya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ya, walaupun bukan petugas housekeeping, misalnya tenaga perawat juga kita ajarkan tentang penggunaan spill kit misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau petugas misalnya lagi keliling di mana dipanggil kan susah lama ya kan nanti pasien nggak nyaman ya dia harus bisa menangani seperti itu. Jadi kami tidak membedakan tapi memang ada prioritas. Kalau memang yang utama tugas mereka dia mengerjakan. Tapi kalau memang sedang tidak ada ataupun waktunya terlalu lama, bisa petugas lain yang pernah dilatih dia bisa mengerjakan seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kita nggak membagi bahwa ini pekerjaan seperti itu enggak. Tapi semuanya harus terlatih, harus bisa menangani. Karena begitu di survei akrasi pun harus bisa, ya menggunakan spill kit, semua harus bisa penggunaan untuk cleaner seperti itu. Itu Pak Timothy. Makasih Pak. Baik, seperti ya Pak Timothy. Kita lanjut lagi dari Ibu Diana nih Pak. Ibu Diana bertanya untuk petugas housekeeping yang menandatangani pembersihan dalam ketinggian, apakah wajib mempunyai sertifikat dari BNSP ataukah pelatihan in-house training aja? Nah ini gimana Nah, Pak? ini Silakan. baik nih. Tadi kayak Pak Arif udah ngejelasin tadi ya, yang pakai apa TKBT ya Pak ya, yang biasa pakai Ya. tali ya, misal pembersihan di kaca, Hmm. nah itu ataupun TKBT, TKTBT 1 2 gitu. Untuk penggunaan yang pakai apa gondola. Itu wajib ya Bu. Pertama, petugas harus punya lisensi dan harus bisa kita cek aja di teman K3 tutup petugasnya. Yang kedua, alatnya. Kalau pakai gondola, alatnya juga. Alatnya ada izinnya juga, Bu. Nah, alatnya tadi izinnya nggak dari Disnaker. Jadi jangan sampai petugasnya ada, alatnya tidak ada, ataupun alatnya ada tapi izinnya punya tempat lain. Karena gini kan biasa kerjanya vendor, dia kan muter-muter ya, misalnya bulan ini tempat A, bulan depan pindah tempat B. Nah, biasa izinnya tuh kalau kita nggak nggak aware, dia bisa pakai tempat lain. Padahal nggak boleh. Kan begitu dicopot, pindah tempat itu bikin izin lagi. Jadi saya pernah ada yang seperti itu, saya tegur, nggak bisa Pak, pokoknya. Dia memaksa, saya bilang, saya cabut gitu. Jadi kita sebagai K3 berhak melarang ya suatu tindakan yang berbahaya apa yang berhubungan dengan izin. Karena ya sama tadi kan kayak forklift itu ada license juga kan. Forkliftnya ada izinnya, operator itu pun ada. Nah, pekerjaan di ketinggian apalagi karena itu berisiko ya. Jadi perlu dimonitor. Jadi yang kita sebagai K3 kita harus monitor dan itu biasanya lebih sering menggunakan vendor, jarang petugas internal ya karena mungkin satu dan hal lebih efisien petugas eksternal karena harus pelatihan dan sewa seperti itu. Itu Pak Arif untuk Bu Diana. Baik, seperti itu ya, Bu Diana. Lanjut lagi, Pak Ahmad Nurdianto. Nah, Pak Ahmad Nurdianto bertanya untuk petugas housekeeping, apa saja yang perlu dilakukan general check-up-nya nih, Pak. Terkhusus untuk ruangan operasi dan gizi. Baik Pak, jadi sebenarnya untuk MCU atau medical check up secara umum itu berlaku untuk semua karyawan, baik karyawan tetap maupun housekeeping. Nah, kalau dia petugas housekeeping sebelum masuk, Bapak berhak minta. Betul, misalnya ada 20 orang, ditanya terakhir mereka dilakukan medical check up kapan? Nah, misalnya tahun lalu, berarti udah lewat dong. Minimal kan 3 bulan terakhir. Nah, jadi kita tahu kondisinya. Itu berlaku umum, nggak hanya di unit kamar operasi atau gizi, ya. Kalau sudah di awal sudah berjalan, nah tinggal berkalanya. Nah, kalau karena mereka petugas outsourcing, vendor, bisa Bapak minta ke petugas outsourcing itu, ya, vendornya. Tolong masukkan di dalam kontrak bahwa petugas harus di medical check up awal dan berkala. Jadi, kenapa dimasukkan di situ? Jangan sampai menjadi beban pihak rumah sakit, ya. Jadi silakan masukkan. Jadi tinggal Bapak minta. Pokoknya petugas mereka harus di check up. Nah, khusus untuk di gizi itu harus dilengkapi juga dengan rectal swab. Jadi ada apa pengambilan usap di anusnya, misalnya jangan sampai ditemukan ada salmonella ataupun ada bakteri ya, seperti itu. Jadi khusus untuk gizi memang ditambahkan seperti itu ya selain ronsen itu umum ya.
Nah, nanti itu biasanya petugas gizinya diambil datanya tuh ya. Jadi supaya tidak membantu rumah sakit itu dimasukkan Pak ke dalam MOU kontrak dengan pihak vendor untuk housekeeping di bagian kamar operasi dan gizi ya. Sebenarnya secara umum sih udah ada, tinggal ditambahin aja sih lebih ada beberapa bobotnya untuk yang petugas housekeeping yang bertugas di gizi khususnya. Itu Pak Arif untuk Pak Ahmad. Oke, baik Pak Ahmad Nuryanto. Seperti itu ya Pak Ahmad Nuryanto. Lanjut lagi dari Pak Rahmat Trilaksono. Untuk pembersihan di ruang OK, ini petugas cleaning, sebaiknya petugas cleaning service harus memiliki sertifikasi khusus atau cukup dengan mengikuti SOP aja nih Pak. Baik, untuk Silakan. Pak Rahmat, itu untuk petugas cleaning service yang di kamar operasi, ya sebaiknya dia mempunyai, udah kita latih ya. Jadi dilatih oleh petugas dari K3, dari Kesling, dan dari eh, petugas dari kamar operasi. Karena kan di ruang operasi ruangnya khusus, ya alat-alatnya khusus ya. Jadi alat pembersihnya pun nggak bertercampur kan untuk dengan ruang lainnya. Jadi memang harus dilatih sesuai dengan SPO-nya. Saya yakin di tempat Bapak, ya, di tempat Pak Rahmat tuh ada SPO-nya, tinggal diimplementasikan Pak, ya, dilatih ulang lagi. Jadi eh, itu boleh dikerjakan oleh vendor. Pasti petugasnya, petugas housekeepingnya ya tugasnya hanya di OK ya, di kamar operasi, nggak boleh pindah-pindah. Ya, termasuk alat-alatnya juga ya. Jadi jangan alat dari lab pindah ke OK, OK pindah lagi. Wah itu muter tuh nanti yang bisa jadi infeksi silang. Itu Pak untuk Pak Rahmat. Oke, baik, Pak Rahmat. Seperti itu ya, Pak Rahmat. Bapak Ibu, boleh silakan yang mau raise hand bisa klik aja raise hand. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung ya dengan Pak Wahyuda. Lanjut lagi sambil menunggu yang raise hand dari Pak Andi terkait peran housekeeping dalam mencegah healthcare associated infection dan upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi akreditasi nasional maupun GCI. Nah, silakan Pak Wahyuda. Baik, makasih untuk Pak Andi ya. Untuk petugas peran housekeeping itu penting ya. Jadi ini juga yang paling sering saya temui ya selama di rumah sakit tuh biasanya surveyornya nanyanya tuh bukan ke dokter, tapi yang ditanya cleaning service karena kan atau housekeeping karena kan paling sering kita di jalan kan. Nah, jadi itu harus edukasi sangat 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 ketat banget. Jadi ya, kenapa? Karena dia yang sebenarnya dalam keseharian yang bekerja melakukan pembersihan. Ya untuk standar akreditasi menurut saya nggak ada masalah ya. Akreditasi Kemenkes ataupun GCI ataupun ACHS itu sama. Yang penting adalah materinya. Dia bisa cara membersihkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Nah, nah yang jadi masalah biasanya adalah yang saya alami petugas housekeeping itu gonta-ganti Pak ya misalnya bulan ini ada 20 orang bulan depan ganti lagi karena mereka tuh turnover cepat sekali ya jadi yang udah kita latih bulan ini tiba-tiba begitu pas survei orangnya ganti nah itu jadi kendala jadi dia bingung begitu ditanya kan jawabnya Mbak Bu nah jadi kelihatan nggak bisa akhirnya jadi temuan jadi prinsipnya adalah orang yang bekerja di rumah sakit harus terlatih ya untuk housekeeping disesuaikan materinya. Salah satu dia tentang kebersihan ya, tentang cuci tangan ya, tentang five moment itu kan, kemudian tentang penggunaan spill kit dan tentang cara membersihkan seperti apa. Ya kalau akreditasi merasa nggak ada masalah ya. Kalau mau apapun itu prinsipnya dia bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan di pihak rumah sakit. Itu Pak Arif untuk Pak Andi. Oke, baik Pak Andi. Terima seperti itu ya Pak Andi. Lanjut lagi dari Pak Aditya. Nah, Pak Aditya bertanya lagi, kalau untuk K3 di rumah sakit, lingkupnya apa aja Pak selain housekeeping? Nah, atau apakah housekeeping itu utamanya dari K3 di rumah sakit? Silakan Pak Wahida. Baik, Pak Aditya, makasih. Ya, jadi memang eh, ini salah satu bagian kecil ya dari tugasnya K3 ya. Banyak, Pak. Jadi memang ini saya berapa kali bikin video ini, YouTube ini. Jadi biar teman-teman, karena K3 kalau di waktunya nggak cukup ya. Jadi waktu ini memang saya khusus membahas tentang housekeeping, kerjaannya kecil tapi sebenarnya dampaknya besar gitu loh. Ya selain kita belajar PCRA, FSRA, manajemen risiko, risk register, yang lain-lain seperti itu. Nah, housekeeping ini kadang-kadang jarang dibahas. Maka saya coba angkat ini bahwa ini sebenarnya perannya penting. Kenapa? Karena tanpa adanya mereka yang terlatih dan sesuai dengan standar itu berbahaya ya bisa terjadi infeksi silang. Bisa dibayangkan kalau mereka nggak terlatih ya
dia dari rumah pakai pakaian seragam, sampai di kantor nggak salin. Nah, salin sepertinya itu kan sama saja membawa penyakit seperti nah, itu kan seperti itu satu contohnya. Belum lagi cara membersihkannya, belum lagi alatnya, ya. Alat yang di misalnya alat untuk kebersihan di kamar operasi dipindah dia sama juga ke laboratorium. Dari lab pindah ke bagian gizi. Kadang-kadang kan begitu kan orangnya dia juga, alat itu juga ya, mopnya itu juga. Itu nggak boleh. Nah, gimana caranya? Makanya kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa K3 itu penting. Jadi satu bagian tentang keamanan dan kebersihan di lingkungan. Jadi housekeeping hanya bagian kecil, tapi menurut saya ini harus saya angkat bahwa ini perannya penting loh. Karena sering terjadi infeksi silang karena ya petugas yang nggak paham. Yang paling gampang gini deh, penggunaan lap ya, lap mejanya tuh kan. Kadang kan lap dari misal dari petugas kan dia juga kan muter. Nah itu nggak boleh. Harus komit misal kata tadi dia petugas di kamar apa ya operasi, alatnya seperti itu. Petugas di lab ya dia. Ya, memang boros. Iya, karena kan dikhawatirkan kalau dia pindah satu orang ke banyak unit bisa infeksi silang. Nah, yang tahu siapa ya kita yang harus menjelaskan kepada mereka, masuk alat kerjanya. Itu Pak Arief untuk Pak Aditya. Oke, baik. Ya, Pak Aditya seperti itu ya, Pak Aditya. Nah, sebenarnya saya mau tanya juga nih, Pak. Kalau untuk di rumah sakit kan memang apa sapunya mop ya, namanya mop itu ya, Hmm. Pak ya. Itu memang bentuknya emang panjang gitu ya, Pak ya. Bukan kayak sapu yang kita tahu kan sapu-sapu yang di rumah, sapu kayak gitu ya, Pak ya. Nah, pertanyaan apakah memang itu efektif untuk bersih juga ya, Pak? Atau sebenarnya memang takutnya debunya nyebar gitu. Kemudian yang kedua, apakah satu mop di tempat misalkan di selasar dan juga di dalam itu dibedakan karena kan bisa jadi yang di dalam lebih bersih, di selasar lebih kotor. Apakah sama aja gitu, Pak? Itu gimana, Pak Wahid? Baik, untuk tempat-tempat tertentu memang sapunya bukan sapu kayak di rumah ya Pak, itu beda. Ya, untuk di ruangan di lantai kan kita biasanya kan pakai udah vinil ya atau minimal keramik. Nah, kan sekarang udah wajib terus semua rawat inap pakai vinil. Itu lebih efisien pakai mop seperti itu. Dan kemudian kalau memang mop nggak bisa ya misalnya kalau di luar ya berarti kalau misalnya di apa di halaman bukan pakai mop, misalnya pakai sapu ya. Karena kan bisa kebun, taman. Kalau memang taman nggak bisa, dia ada yang apa sih? Kayak peniup angin ada seperti itu. Mereka banyak kok alatnya gitu ya. Kalau yang udah profesional, jadi kita bisa tinggal minta data list seperti apa. Dan untuk penggunaan ruangan kembali kalau saya ditegaskan, jadi nggak boleh tuh. Jadi ruangannya untuk apa? Alat kebersihan di ruangan lab, di kamar operasi, di ruang gizi nggak boleh campur-campur ya, karena itu rawan infeksi silang ya, karena eh, kadang-kadang kan kita nggak tahu. Nah, itu harus kita lihat nih petugas biasa di mana. Jadi satu caranya adalah petugas misalnya si A bertugas hanya di lantai satu, ya ya udah. Nah, kan biasa kan dua shift, misalnya jadi A B. Nah, seperti itu. Jadi jangan dari A naik ke B. Nah, hari ini tugasnya di mana dia seperti itu. Termasuk alatnya juga, ya. Jadi kalau ketiga agak sulit memonitor, kita bisa kerjasama dengan kepala ruangan, karunya. Jadi alatnya taruh di ruangan dia. Jadi datang cukup bawa dirinya, alatnya ada di situ. Itu Pak Arief. Jadi kita mencegah infeksi silang. Kita nggak tahu kan, misalnya dia dari mana seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Wahida. Lanjut lagi dari Pak Suprianto. Pak Suprianto bertanya tentang isi spill kit di PPI apakah sama dengan yang ada di K3? Jadi begini, spill kit itu kita udah kalau di tempat kami udah sepakati dengan PPI isinya untuk di rumah sakit yang di tempat kita pas saya bekerja. Sepakati untuk itu spill kit infeksius ya. Isinya yang secara general ya ada 16 item seperti itu. Nah, kalau eh, untuk yang materi misalnya tumpahan B3 itu misalnya kita ada lagi spill kit di ruang genset misalnya karena misalnya ada pasir kan nggak ada pasirnya beda ya, seperti itu. Jadi yang ada di kotak yang tadi ini ya ini spill kit yang untuk infeksius ya ini isi ada kurang lebih 16 item yang termasuk juga cara penggunaan kita udah diskusi dengan pihak PPI ya tinggal kita monitoringnya dijalankan oleh petugas sanitasi lingkungan seperti itu. Jadi kita nggak bisa antara apa kotak PPI atau kita nggak seperti itu. Ini tanggung jawab kita bersama dan kita sepakati untuk di rumah sakit ini isinya seperti ini. Seperti itu. Dan itu isi sama. Artinya secara general ya untuk infeksius ini yang kita lengkapi. Kenapa dibuat general? Karena kalau beda-beda agak sulit ya.
Yang beda itu hanya di ruangan apa genset karena ada untuk tumpahan B3, ada tumpahan oli misalnya ya. Kemudian sama di ruangan apalagi kalau di ruangan apa radiologi itu ada untuk obat emergensi ada kotak khusus yang lain sama ya, termasuk di ambulans sama isinya kurang lebih. Itu Pak Supriyanto. Makasih Pak Arif. Silakan. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Supriyanto. Lanjut lagi. Oh nih, Pak Supriyanto nanya lagi nih. eh oh, di sini tulisannya Pak Supriyanto. Di sini tulisannya Pak Supriyanto soalnya, Pak. Oke, baik. Kok jadi Supriyanto? Mungkin zoomnya ya berbeda. Jadi namanya kita sebutnya Pak Supriyanto. Oke, baik. Lanjut lagi nih pertanyaan dari Pak Fadli lah terkait dengan perbedaan B3 dengan limbah B3. Nah, ini bagaimana? Silakan Pak Wahyu. Nah, jadi kalau B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Kalau limbahnya itu sisa hasil produksinya. Ya misalnya eh, B3-nya itu adalah misalnya sarung tangan bekas operasi seperti itu ya. Itu kan bahan berbahaya dan beracun ya. Kemudian apalagi misalnya eh, oli ya di yang sudah dipakai kemudian setelah nggak dipakai kan jadi bahan limbah kan sisa. Nah, jadi yang limbah B3 itu nanti kalau di rumah sakit itu dikumpulkan ya, ada yang sifatnya infeksius seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya misal oli bekas itu kan limbah juga, nggak boleh dibuang di saluran kota atau kita buang ke IPA, wah mati tuh ntar bakterinya. IPA-nya pasti rusak ya karena nggak boleh. Jadi bisa ditampung di dalam trigen nanti setelah cukup banyak kita musnahkan ke pihak vendor ya. Nah, itu ada itunya. Ada harga khusus perhitungan jadi ada beda. Ada benda cair sama benda padat ya seperti itu. Nanti dikumpulin ya termasuk juga minyak goreng bekas ya jelantah itu kan. Itu kan juga B3 juga. Jadi sisa-sisa produksi yang berbahaya beracun yaitu limbah jadi dikumpulkan. Nah, kalau limbahnya yang nggak berbahaya misalnya bekas bungkus kardus ya, misalkan pasti ke rumah sakit banyak ya pembelian. Nah, itu juga yang masih bisa di reduce ya, bisa bisa di apa dikurangi, entah digunakan ataupun dijual ulang. Jadi silahkan. Tapi kalau yang berbahaya beracun ya nggak boleh ya. Seperti tadi ya oli bekas ya minyak goreng bekas, minyak jelantah, kemudian bahan-bahan B3 lainnya. Jadi disesuaikan. Nah, itu ada penampungannya. Ya, tempatnya kalau di rumah sakit ada di TPS-nya. Jadi untuk ada TPS infeksius, sama TPS untuk B3 ya termasuk juga lampu Pak Arif. Jadi lampu-lampu bekas, lampu TL itu kan cukup banyak ya. Kalau di rumah mungkin hanya satu dua, tapi ke rumah sakit kan sekali ganti 20, 30. Itu sampahnya limbahnya banyak sekali itu. Ya itu ada pengelolaannya khusus juga. Itu Pak Arif untuk Pak Fadli. Oke, Pak Fadli, seperti itu jawabannya ya. Lanjut lagi dari Pak Denny Nurdiansyah. Apakah penanganan housekeeping di sektor manufaktur atau di sektor lainnya sama dengan penanganan housekeeping di sektor rumah sakit? Ataukah yang tadi Bapak jelaskan hanya berlaku untuk sektor rumah sakit aja? Gitu. Silakan, Pak Wahida. Baik, untuk Pak Dedi, jadi gini, sebenarnya pada prinsipnya tuh berlaku umum ya, cuma karena saya ngambil objek monitoringnya di rumah sakit, terutama yang kita hindari adalah infeksi silang, Pak. Seperti itu. Jadi kan tadi saya katakan misalnya, petugasnya nggak bercampur kan, petugasnya melakukan pembersihan di kamar operasi, dengan dia kemudian dia pindah lagi ke ruang gizi, pindah lagi ke office, pindah lagi misalnya ke taman. Itu kalau di rumah sakit tidak boleh ya. Nah, kalau Bapak bisa bekerja di manufaktur ya mungkin dampak infeksinya tidak mungkin agak rendah ya silahkan. Jadi Bapak sebagai petugas K3 bisa melakukan kajian. Oh ini tidak apa gitu kan. Nah, kalau rumah sakit kan berbeda nih penanganan itu loh. Termasuk juga mungkin penggunaan obat apa obat-obat tertentu ya untuk apa disinfektan misalnya kan berbeda lagi ya dengan lingkungan. Jadi disesuaikan. Jadi kan karena kan nggak mungkin kalau di rumah sakit gedung misalnya lakukan fogging ya. Mungkin kalau di manufaktur pabrik minggu libur. Ya kalau kita kan nggak bisa. Tiap kamar kan pasti ada pasiennya. Jadi teknik yang itu yang berbedanya seperti itu Pak. Jadi penanganan kebersihan sih wajib memang sama ya. Cuma tata kelolanya juga sama ya. Untuk MCO juga sama ya. Untuk karyawan mereka juga sama. Jadi masukkan ke dalam persyaratan seperti itu. Jadi memang kalau untuk rumah sakit ada beberapa yang sifatnya spesifik yang berbeda dengan di industri yang lain seperti itu Pak ya. Jadi makanya ada pelatihan saat yang tumpahan infeksius kan di tempat lain misalnya di pabrik nggak ada ya.
tumpahannya kan bukan darah ya. Meskipun bisa aja sih ada luka, misalnya ada ya, amit-amit ada kejadian gitu kan, tapi kan berbeda penanganannya. Nah, kalau kita kan tingkat risikonya tinggi seperti itu. Jadi memang ini kan khusus pengenangan housekeeping di rumah sakit. Jadi ya, kita risiko-risiko yang terjadi di rumah sakit. Nah, kalau Bapak mungkin di industri manufaktur, jadi risiko apa yang bisa terjadi di manufaktur? Jadi mungkin diedukasi lagi petugas housekeepingnya seperti itu. Itu Pak Arif untuk Pak Denny. Oke, baik. Seperti ya Pak Denny Nurdiansyah untuk jawabannya. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan soal materi kita hari ini? Oke, yang resen silahkan Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, tidak ada nih. Oke, baik. Kalau tidak ada luar biasa ya sudah terjawab semua nih pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah hampir jam 3 nih untuk webinar hari ini. Nggak kerasa ya, luar biasa seru nih Bapak Ibu. Nah, kita akan dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Wahyuda. Dipersilakan. Baik, closing statement saya adalah kebersihan adalah yang utama, tapi keselamatan adalah lebih utama. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyuda, terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Dan juga Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk hadir kembali di webinar Sabtu depan. Tentunya kita akan berbeda lagi materinya dan tentunya Bapak Ibu juga bisa mengikutinya lagi dengan cara klik aja link registrasi webinar yang saya kirimkan di WhatsApp group ataupun di WhatsApp grup biasanya teman-teman alumni ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belum jadi alumni Media Tama, itu kami buatkan satu grup Telegram namanya. Nah, Bapak Ibu silakan bisa join ke grup Telegram yang saya kirimkan di kolom chat juga. Kalau belum punya Telegram, download dulu Telegramnya ya. Karena kenapa nggak WhatsApp grup aja? Kalau WhatsApp grup kan nomornya biasanya langsung kelihatan ya Bapak Ibu. Karena kalau di Telegram ini lebih privacy aja, jadi tidak ada nomor-nomor Bapak Ibu di Telegram gitu ya. Nah, silakan bisa bergabung ke dalam grup Telegram ya, dan nanti Bapak Ibu semuanya untuk informasi setiap hari Sabtu kita akan share di grup Telegram tersebut. Apa yang disampaikan Pak Wahyuda bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan langsung ya di area pekerjaan kita bagi Bapak Ibu yang bekerja di area rumah sakit, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah Pak Wahyuda sampaikan kepada teman-teman peserta tentunya bisa menjadi keberkahan juga untuk Pak Wahyuda. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya bisa isi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Kalau belum silahkan isi sebelum webinar ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir maka link absensi sudah tidak bisa diisi. Jadi silahkan bisa isi dulu kemudian meninggalkan Zoom webinar seperti itu ya. Jangan lupa untuk join juga ke dalam grup Telegram. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Wahyuda. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak Ibu Arif, semuanya. izin semuanya.